Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Rabu 16 Maret 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Mikael Taek, seorang misionaris Claretian yang bertugas di Taman Siara Yesus Maria Oibelo, Keuskupan Agung Kupang. Kita akan merenungkan Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Mari kita dengarkan bersama. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang engkau kehendaki?" Jawab ibu anak itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudari, para pendengar insan yang terkasih. Dalam tradisi Yahudi, Mesias identik dengan kemuliaan dan kekuasaan. Namun Yesus yang diakui Mesias oleh para murid justru menubuatkan kematiannya. Para murid merasa sedih, kaget dan bingung karena mereka mengira bahwa kedudukan dalam kerajaan surga dapat diraih tanpa penderitaan. Hari ini penginjil Matius memberi kesaksian bahwa Yesus untuk ketiga kalinya memberitahukan tentang penderitaannya. Warta penderitaan ini diumumkan Yesus ketika mereka sedang dalam perjalanan di Yerusalem. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Namun para murid gagal memahami pernyataan Yesus ini. Dalam pikiran para murid, Yesus akan mendirikan sebuah kerajaan politik. Bagi mereka, Yerusalem bukan tempat Yesus menderita. Itulah sebabnya ibu anak-anak Zebedeus meminta tempat terhormat di samping kiri dan kanan Yesus. Yesus tahu bahwa kedua saudara akan meminum cawan penderitanya, tetapi hal duduk di sisi kiri dan kanan adalah urusan Bapa di surga. Permintaan ini mengakibatkan 10 murid yang lain marah kepada Yohanes dan Yakobus. Mereka mulai merebut posisi. Rupanya para murid menyangka bahwa Yesus akan menduduki takhta penting di Yerusalem. Saudara-saudari, para pendengar insan yang terkasih, permintaan ibu Yakobus dan Yohanes berdampak langsung pada situasi komunitas para rasul, yakni ke-10 murid yang lain sangat marah kepada kedua bersaudara ini. Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar mereka
untuk mengubah mentalitas mereka dengan berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Tuhan Yesus itu guru yang luar biasa. Dia tidak hanya mengajarkan teori, tetapi mewujudkan itu dalam dirinya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia menuju Yerusalem untuk merealisasikan perkataannya ini. Saudara-saudari, para pendengar insan yang terkasih, kisah Injil ini menarik perhatian kita semua yang mendengar dan merenungkannya. Meskipun terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi kisah ini masih relevan bagi kita masing-masing. Kita semua sadar diri bahwa kita memiliki kecenderungan alamiah untuk mendapatkan posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat, keinginan untuk memiliki status sosial tertentu, dan keinginan untuk menguasai orang lain. Atau dengan bahasa lain bahwa rebutan jabatan masih terjadi hingga kini. Dalam hal ini, para murid Yesus zaman ini tidak berbeda dengan para murid Yesus yang dahulu. Apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana Yesus mau mengubah mentalitas para muridnya saat itu. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus juga mau mengubah mentalitas kita sebagai pengikut-pengikutnya. Yesus berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Saudara-saudari, para pendengar insan yang terkasih, sistem kerajaan surga sangat bertolak belakang dengan kerajaan dunia. Dalam kerajaan surga, sebaiknya para pengikut Yesus berlomba-lomba menjadi hamba, pelayan dan terkecil di antara semuanya. Sebab kerajaan surga tidak berbicara soal kekuasaan dan kekerasan, melainkan soal melayani, mengasihi, dan kerendahan hati. Kita harus meninggalkan mentalitas ningrat yang manusiawi menjadi manusia baru yang siap untuk mengabdi. Prinsip kita adalah, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Injil Lukas bab 17 ayat 10. Maka revolusi mental yang hendak diterapkan oleh Yesus adalah supaya kita menjadi serupa dengannya. Dia adalah Tuhan kita, tetapi ia berterus terang bahwa di Yerusalem ia akan ditolak, dibunuh, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Dia menjadi Allah yang hadir dan menebus kita. Dia sebagai Tuhan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan lebih tinggi dari itu adalah memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudari, para pendengar insan yang terkasih, revolusi mental adalah sebuah jalan pertobatan sejati bagi kita semua. Mari kita gunakan masa tobat ini sebagai kesempatan penuh rahmat untuk memperbaharui mentalitas kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang mau berkorban dan siap untuk melayani lebih sungguh, melakukan karya amal kasih, berpuasa dan berpantang, serta tekun dalam doa-doa kita.